Oke, kembali lagi bersama saya Bernadette Emos. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian. Penyuluhannya yaitu tuberkulosis paru. Bapak Ibu perlu tahu tuberkulosis paru atau TBC itu seperti apa. Jadi tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis. Bakteri ini juga Bapak Ibu merupakan bakteri hasil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengobatinya. Jadi bakteri ini juga lebih menginfeksi pada organ paru-paru dibandingkan di bagian tubuh manusia. Penyakit TBC ini dapat menyerang ke siapapun, misalnya baik muda ataupun tua, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu perlu tahu apa saja tanda dan gejala dari tuberkulosis paru. Yang pertama, dari gejala sistemik, misalnya demam tidak terlalu tinggi dan berlangsung. Biasanya dirasakan pada malam hari disertai keringat malam. Yang kedua, kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Yang ketiga, penurunan nafsu makan dan berat badan. Yang keempat, disertai batuk selama kurang lebih 3 minggu dan dapat disertai dengan darah. Jadi yang kedua Bapak Ibu, gejala khususnya yang pertama, Bapak Ibu juga perlu tahu yang kedua itu adanya gejala khusus. Gejala khusus di sini yang pertama tergantung dari organ tubuh mana saja yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagai bronkulus atau saluran yang menuju ke paru-paru itu akibat penekanan kelenjar getah benih yang membesar akan menimbulkan suara nafas melemah dan disertai sesak nafas. Yang kedua, kalau ada cairan di rongga pleura atau pembungkusan paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Yang ketiga, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala infeksi pada suatu tempat yang membentuk saluran. Yang keempat, pada anak-anak juga dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak dan sebagai mengeringis atau radang selaput otak. Jadi Bapak Ibu perlu tahu juga apa sih penyebab dari tuberkulosis. Penyebab tuberkulosis atau TBC ini disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis yang sebagaimana kuman TBC menyerang ke paru-paru tetapi juga dapat mengenai organ tubuh lain. Jadi kuman ini juga berbentuk TBC sehingga dapat menyerang paru-paru. Dan di sini juga Ibu jangan khawatir karena ada cara pengobatannya itu bagaimana. Yang pertama, kita harus tahu jenis obatnya. Yang kedua, prinsip obat itu seperti apa, dan yang ketiga efek samping dari obat. Yang pertama jenis obat itu isoniazid, yang kedua rifamycin, yang ketiga pyrazinamide, yang keempat streptomycin. Itu saja jenis-jenis obatnya Ibu. Yang kedua, prinsip obat itu seperti apa? Obat TBC itu diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tepat, misalnya selama 6-8 bulan. Supaya semua kuman dapat dibunuh karena pengobatan diberikan selama 2 tipe. Yang pertama itu pada tahap insentif, penderita harus mendapatkan obat, yaitu minum obat setiap hari selama 2-3 bulan.
Yang kedua, pada tahap lanjutannya, penderita mendapat obat atau minum obatnya itu 3 kali seminggu selama 4 sampai 5 bulan. Efek samping dari obat itu seperti apa? Pasti bahwa mama tanyakan tuh. Beberapa efek samping obat yang mungkin akibat mengkonsumsi obat TBC yang bervariasi mulai dari ringan hingga berat. Efek samping yang ringan dapat berupa misalnya ubahnya warna urin menjadi kemerahan, yaitu karena mengakibatkan oleh rifamicin. Efek samping lainnya dapat berupa nyeri, sendi, dan tidak nafsu makan. Misalnya mual muntah, kesemutan, dan rasa terbakar. Atau kemerahan di kulit atau gangguan keseimbangan hingga kekuningan jika pasien merasa hal itu maka pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Dan di sini juga Bapak Ibu, pengobatan tetap dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama itu tahap insentif dengan memberikan 4-5 macam obat anti TBC per hari, dengan tujuan untuk mendapatkan konfirmasi sputum dengan cepat atau efek bakterisidal. Yang kedua, tahap lanjutan dengan memberikan 2 macam obat per hari dan cairan intravimite, dengan tujuan di sini untuk menghilangkan bakteri yang tersisa atau efek steril. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja penyuluhan dari saya hari ini. Saya harap Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan penyuluhan dari saya tadi bisa menyimak dan bisa mengetahui semua apa yang saya berikan tadi. Sekian dan terima kasih.